Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Alfiza Edra dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singingi dengan nomor pokok mahasiswa 210113005. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi dari Stepanus Budi Setiawan dengan judul Sikap Remaja Terhadap Kaum Waria. Program Studi Psikologi, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Jangan ganggu banci, jangan ganggu banci, jangan ganggu banci, jangan ganggu. Penggalan lirik lagu dari Project Pop tersebut kian mengakrabkan kosakata banci atau yang lebih kita kenal dengan sebutan waria di telinga kita. Sebenarnya bukan kosakatanya saja yang dekat dengan kita, tapi juga wujud aslinya. Kita dapat mengetahui beritanya baik di media cetak maupun di media elektronik. Kita juga bisa melihat mereka sedang bekerja di butik-butik, di salon, bahkan di pinggir-pinggir jalan saat mereka mengamen ataupun berkumpul dengan komunitasnya dan menjajakan diri. Kaum waria pada pertengahan 2005 yang lalu mengadakan hajatan besar. Tepatnya hari Minggu 26 Juni 2005 yang lalu di Gedung Sarinah Lantai 4 Jakarta. Diadakan pemilihan Miss Waria Indonesia. Sebanyak 30 waria dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kontes ini. Mereka menunjukkan kebolehan masing-masing seperti bernyanyi, menari, dan tentunya berperilaku dan berdandan seperti waria. Akhirnya, kontestan dari Jakarta bernama Olivia terpilih menjadi Miss Waria Indonesia 2005. Penyematan mahkota tersebut dilakukan Miss Waria Indonesia 2004, Meggy Megawati. Ria Irawan sebagai ketua Dewan Juri mengatakan bahwa salah satu penilaiannya adalah kesempurnaan fisik peserta yang menyerupai wanita. Waria adalah seorang laki-laki yang secara jasmani sempurna dan jelas, namun secara psikis cenderung bertingkah laku sebagai orang dari jenis kelamin yang berkelainan. Dari sudut psikologis ilmiah, waria digolongkan pada gangguan identitas atau gender identity disorders. Gangguan ini ditandai dengan adanya perasaan tidak senang terhadap jenis kelamin sehingga ia berperilaku seperti lawan jenisnya. Kaum waria tidak begitu saja diterima di masyarakat. Menurut Sari tahun 2003 mengungkapkan bahwa pandangan waria adalah penyakit kejiwaan, aib, abnormal, dosa, menyalahi kodrat, dan sebutan lainnya masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Hak-hak biologis mereka juga dianggap patologis, anomali, atau abnormal oleh masyarakat. Oleh karena itu, tempat-tempat pertemuan mereka selalu diidentifikasi sebagai tempat maksiat. Hal ini juga terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasiti dalam PST dan Sugoto tahun 1998 dan Elizabeth tahun 1996 yang menyatakan bahwa banyak orang yang memandang bahwa waria menentang kodratnya dan tingkah laku seksualnya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak menyenangi mereka dan sering tidak menerima serta menolak mereka. Bahkan pihak keluarganya sendiri juga menolak keberadaan mereka. Kaum waria dalam kehidupan sehari-hari sering didiskriminasi, dimarginalkan, serta kurang mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budidayanya, tidak hanya oleh masyarakat luas, aparat keamanan, aparat pemerintah, tetapi juga oleh keluarganya sendiri. Kaum waria juga sering mendapat cercaan, dipandang sinis, dilecehkan, ditertawakan, dan menjadi bahan gunjingan. Sebagai contoh, Andrea menuturkan pengalamannya ketika ia sakit dan datang ke dokter. Dokter yang seharusnya memeriksa justru sama sekali tidak mau memeriksa dan hanya memberinya obat dan mengolok-oloknya. Kisah waria yang lain adalah Tiara dari Makassar, menceritakan bahwa saat dirazia polisi, mereka ditangkap dan diceburkan ke laut dahulu sebelum dibawa ke kantor polisi. Lalu ia diperintahkan membuka bra dan menunjukkan alat kelaminnya di depan polisi. Uraian di atas jika kita cermati, maka akan menimbulkan pertanyaan masyarakat mana yang bersifat negatif terhadap kaum waria. Masyarakat yang memandang negatif waria, mendiskriminasikan dan memarginalkan kaum waria yang terungkap dalam penelitian dan uraian di atas kiranya belum jelas.
Kalau kita cermati lebih lanjut, ternyata ada juga kelompok masyarakat yang bisa menerima kaum waria. Sebagai contoh adalah Afi dan Dorce. Mereka diterima sebagai penghibur multitalent, bahkan Afi justru pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemeran video klip terbaik bersama grup band Naif di perkampungan Kricak, Yogyakarta misalnya. Banyak waria yang tinggal di sana. Namun masyarakat sekitar tidak mengucilkan kaum waria di sana. Kaum waria yang tinggal di Kricak ternyata bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dengan baik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui sikap remaja terhadap kaum waria. Hal ini juga menarik digali karena walaupun banyak penolakan, namun kaum waria tetap ada dan bermunculan di berbagai daerah. Menurut Faiz tahun 2002 menyebutkan bahwa jumlah male to female transseksual atau waria adalah 1 dari setiap 18.000 sampai dengan 33.000 laki-laki. Sedangkan data yang masuk di Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Departemen Dalam Negeri tahun 2005 menyebutkan bahwa jumlah waria di Indonesia tercatat sebanyak 400.000. Jumlah ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan terbanyak di Pulau Jawa. Diyakini estimasi jumlah tersebut hampir selalu merupakan fenomena gunung es. Sikap remaja terhadap kaum waria penting digali karena pada masa remaja, mereka mulai menentukan sikap tanpa tergantung pada orang lain yang lebih dewasa dari mereka. Mereka juga mempunyai sikap dan pandangan yang lebih realistis. Pada masa ini, mereka mulai mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita dan mencapai hubungan baru yang lebih matang. Lebih lanjut, pada masalah identitas seksual, seseorang mulai terbentuk dan menetap. Oleh karena itu, pada masa ini seseorang akan menentukan identitas seksual dan identitas gendernya. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana sikap remaja terhadap kaum waria. Yang ketiga itu adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap remaja terhadap kaum waria. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi psikologi sosial khususnya mengenai sikap remaja terhadap kaum waria. Yang kedua, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain untuk memberikan masukan khususnya mereka yang akan meneliti lebih lanjut mengenai kaum waria. Yang kedua, ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan pembaca mengenal sikap remaja terhadap kaum waria. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi kaum waria mengenai sikap kelompok masyarakat terhadap keberadaan mereka, sehingga mereka dapat membangun strategi konstruktif dalam menghadapi sikap masyarakat terhadap mereka. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong tahun 1989. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta atau keadaan tertentu, yaitu sikap remaja terhadap kaum waria. Sedangkan Traves dan Sevilla dalam Halida 2004 mengatakan bahwa data yang diperoleh bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sementara berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Yang kedua yaitu ada definisi operasional. Yang pertama ada sikap. Sikap adalah suatu kumpulan pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek yang relatif menetap yang disertai perasaan tertentu dan memberikan dasar untuk membuat kecenderungan berperilaku atau merespon objek tersebut dengan cara tertentu. Yang kedua ada remaja. Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 18-21 tahun. Yang ketiga ada waria. Waria adalah seseorang yang mempunyai fisik sempurna sebagai laki-laki namun bersifat bertingkah laku serta berperasaan seperti wanita, sehingga cenderung menampilkan diri sebagai wanita dan menolak sebagai laki-laki.
bahkan mempunyai keinginan untuk mengubah alat-alat seksnya menjadi wanita dengan cara pembedahan dan penyuntikan hormon. Yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek akan diambil dengan teknik pemilihan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang remaja yang bertempat tinggal di Yogyakarta dan kriterianya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pria atau wanita yang sedang menempuh pendidikan di SLTA ataupun yang sudah di perguruan tinggi. Yang kedua berusia 18-21 tahun dengan rincian 1 orang berusia 18 tahun, 1 orang berusia 19 tahun, 1 orang berusia 20 tahun, dan 1 orang berusia 21 tahun. Yang ketiga, tahu apa yang disebut waria sesuai dengan definisi operasional. Yang keempat, jarak tempat tinggal subjek dengan lokasi kaum waria biasa berkumpul. Keempat subjek yang diambil bertempat tinggal di Yogyakarta, mulai dari yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi kaum waria berkumpul hingga jauh dari lokasi kaum waria biasa berkumpul, yaitu kurang dari 1 km, antara 1 kilo sampai 5 km, antara 5 kilo sampai 10 km, dan lebih dari 10 km. Sejauh penelusuran peneliti, di Yogyakarta ada beberapa tempat yang sering digunakan untuk mangkal para waria, yaitu Parangkusumo di Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di utara pabrik gula Madukismo yang dikenal dengan sebutan Krasil. Di sebelah timur perempatan Terminal Giwangan, di tempat kota atau di depan Bank Indonesia, di sekitar Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyungan, termasuk di perempatan Pengok, Perempuan Galeria, dan Jalan Kaliurang mulai perempatan Merota Kampus sampai perempatan Barek. Pengambilan subjek didasarkan pada jarak tempat tinggal subjek dengan lokasi kaum waria biasa berkumpul, karena diasumsikan bahwa subjek yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi kaum waria biasa berkumpul, akses pengetahuannya tentang waria lebih banyak karena lebih sering melihat dan memperhatikan kaum waria, dan tentu hal ini akan mempengaruhi sikap mereka. Sedangkan subjek yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi kaum waria biasa berkumpul, diasumsikan akses pengetahuannya tentang waria lebih sedikit dibandingkan yang dekat dengan tempat waria berkumpul. Sehingga mungkin akan terjadi perbedaan sikap antara subjek yang dekat dengan subjek yang jauh tempat tinggalnya. Dengan kriteria di atas diharapkan mampu mewakili populasi remaja yang ada sehingga subjek bisa representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 1. Sikap remaja terhadap kaum waria cenderung positif dan menerimanya. Yang kedua, remaja tetap menyikapi kaum waria berdasarkan pemikirannya sendiri dan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. 3. Kaum waria yang suka mangkal dan menjajakan diri atau yang menjadi PSK belum bisa diterima oleh remaja. Yang kedua ada saran. Yang pertama yaitu bagi remaja. Manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai sesama manusia sebaiknya tidak menilai seseorang dari kekurangannya saja. Alangkah baiknya bila kita bisa menyikapi orang lain dengan bijak dan membantu seseorang tersebut bisa menerima kekurangan yang ada dan memaksimalkan potensi yang ada. Begitu pula dengan kaum waria yang memang mempunyai kekurangan dalam peran jenisnya. Biar bagaimanapun, mereka juga manusia yang punya hak untuk diterima dan dihargai, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jika bisa memilih, tentu kaum waria tidak akan memilih menjadi waria. Oleh karena itu, sikapilah kaum waria dengan bijak dan akan lebih mulia lagi bisa membantu mereka untuk menerima keadaan yang ada sehingga bisa bangkit untuk mengaktualisasikan diri sebagai sesuai potensi yang ada. Baik, sekian presentasi dari saya dengan skripsi sikap remaja terhadap kaum waria. Mohon maaf jika terdapat salah dan khilafan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.